Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umar Nayo, SPDI GR, salah satu guru mata pelajaran SMP Negeri 41 Atap Sebangki, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, akan mempresentasikan aksi nyata untuk memenuhi tugas platform Merdeka Mengajar pada kurikulum Merdeka. Hal ini merupakan hal sangat penting rasanya bagi saya selaku guru dalam menerapkan kurikulum Merdeka Mengajar, di mana di sini saya akan menyampaikan sebuah topik dengan menyebarkan pentingnya Merdeka Mengajar. Hal ini merupakan kewajiban dari seorang guru untuk melaksanakan aksi nyata untuk memenuhi tugas di platform Merdeka Mengajar. Baik Bapak Ibu guru sekalian, rekan-rekan guru, selanjutnya perlu diketahui apa harapan Bapak Ibu serta saya pribadi setelah mempelajari materi ini. Pertama, kita sebagai guru mampu memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Lalu yang kedua, harapan kita setelah memahami materi ini, kita sebagai pendidik atau guru mampu memahami bagaimana cara memfasilitasi peserta didik agar tumbuh berkembang dengan kodratnya. Lalu yang ketiga, mampu menerapkan pembelajaran yang memerdekakan peserta didik. Baik, kita bahas satu persatu bagaimana kita sebagai guru memahami tentang Merdeka Mengajar. Di sini ada 5 poin. Yang pertama yaitu kita sebagai pendidik atau guru mampu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Lalu kemudian tugas kita adalah mendampingi peserta didik secara menyeluruh, dan tugas utamanya adalah mengajar dan mendidik para peserta didik kita. Lalu yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan dan budi pekerti. Dan yang terakhir yaitu pendidikan yang mampu mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Selanjutnya Bapak Ibu, rekan-rekan guru sekalian, apa yang dimaksud dengan mengenali dan memahami diri sendiri sebagai pendidik? Yang pertama yaitu memrefleksikan diri dan berperan sebagai pendidik seutuhnya. Lalu yang kedua, memproyeksikan diri sebagai pendidik masa depan yang terus belajar. Yang ketiga, mengenali karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu mengenali diri saya ini siapa. Seorang tokoh pendidikan yang sudah terkenal yaitu Ki Hajar Dewantara pernah menyatakan, biarkanlah anak yang belum belajar belajar, dan biarkanlah anak yang sudah belajar mengajar. Untuk mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya, kita harus lebih dulu mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Kita sebagai guru belajar secara mandiri untuk terus-menerus mengembangkan potensi agar mampu mengantarkan murid-murid kita atau peserta didik kita menjadi murid yang merdeka. Selanjutnya, apa saja peran saya sebagai guru? Pertama, sebagai penuntun. Yang kedua, fasilitator. Dan yang ketiga, sebagai motivator. Dan yang keempat, yaitu penggerak agar para peserta didik kita bisa diarahkan ke transformasi pendidikan yang berpihak kepada para peserta didik. Lalu selanjutnya, ingin menjadi guru seperti apa saya? Kembali lagi kepada peribahasa atau ungkapan dari Bapak tokoh pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantara. Pernah beliau berkata, ingarso song sung tulodo imadya bangun karso tutwuri handayani. Artinya, guru yang maju memiliki peta konsep dan rancang pikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, maka kita tahu apa yang bisa dioptimalkan dari peran kita sebagai guru bagi murid-murid kita.
Inilah hakikat guru bagi murid yang mampu memerdekakan murid. Lalu selanjutnya, kita sebagai guru atau pendidik mendampingi peserta didik secara menyeluruh. Kita harus tahu ada dua yang di sini materi saya di sini, yaitu kodrat murid. Kodrat murid di sini terbagi jadi tiga. Yang pertama itu kodrat keadaan, kemudian yang kedua kodrat alam, dan yang ketiga kodrat zaman. Pada prinsipnya, dalam mendampingi peserta didik secara menyeluruh, kita harus punya trikon, yaitu kontinuitas, konvergen, dan konsentris. Lalu kemudian selanjutnya itu mengajar dan mendidik. Mendidik secara menyeluruh, pendidikan selama 1 abad agar menjadi manusia secara utuh. Lalu apa materinya antara perbedaan mendidik dan mengajar? Menurut para ahli, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Sementara mengajar adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu dan kecakapan kepada hidup anak secara lahir dan batin. Selanjutnya, Bapak Ibu guru sekalian, mendidik dan melatih kecerdasan dan budi pekerti. Di sini ada dua tokoh besar pernah mengatakan, pertama itu Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Sementara budi pekerti menurut Ki Sugeng Subagya, beliau berkata, budi pekerti sebagai perbuatan yang dibimbing oleh pikiran, perbuatan yang merupakan realisasi dari si pikiran atau perbuatan yang dikendalikan oleh pikiran. Baik Bapak Ibu guru sekalian, selanjutnya pendidikan yang mampu mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan adalah tujuan akhir dari sebuah pendidikan. Tujuan akhir dari sebuah pendidikan adalah mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Baik, Bapak Ibu guru sekalian, cukup sampai di sini. Terima kasih. Mudah-mudahan video singkat ini mampu membantu kita agar menjadi guru yang mampu mentransformasi dirinya dalam keadaan apapun, terutama dalam melaksanakan kurikulum Merdeka di platform Merdeka Mengajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.